Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengukur ataupun menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skru ya. Untuk yang pertama, Bapak di sini akan membahas terlebih dahulu cara menggunakan mikrometer skrup ya. Nah, mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang kecil ya, atau yang tipis juga bisa, seperti kertas ya ataupun skrup. Nah, berapa ketelitian menggunakan mikrometer skrup? Ketelitian menggunakan mikrometer skrup yaitu sekitar 0,01 mm ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya yaitu kita mencari terlebih dahulu skala utama. Nah, skala utama itu yang mana? Nah, skala utamanya itu Bapak beri tanda warna yang hijau, yang garis tengah ya. Nah, berapa setiap skalanya? Nah, ini ada angka 0 ya, ada garis yang atas itu 0. Nah, garis yang bawah itu 0,5 ya. Yang ini 1 ya. Yang bawah berarti 1,5 ya. Dan yang ketiga 2 ya. Berarti yang bawah berarti 2,5. Nah, berapa skala utamanya yang digunakan? Yaitu 2,5 mm. Yang paling bawah yang ini ya, skala utamanya. Karena itu skala yang paling akhir ya yang kita gunakan, yaitu 2,5 mm. Nah, yang kedua kita mengukur menggunakan skala Nonius, yaitu sekitar 0,2 mm ya. Nah, yang mana skala Noniusnya? Bapak beri tanda warna merah. Nah, ini skala Noniusnya yaitu 0,2 mm ya. Nah, yang mana 0,2 mm itu? Yaitu yang tegak lurus ya, yang garisnya tegak lurus. Nih yang ini. Tegak lurus yang ini. Nih, Bapak beri tanda. Tegak lurus ya. Tegak lurus dengan skala utama. Berapa nilainya? Yaitu 0,2 mm ya. Yang ini 0,2 mm ya. Yang ini 0,20, yang ini 0,21, dan yang tengah ya, atau yang diberi tanda merah tegak lurus yaitu 0,2 mm. Lalu jumlahkan ya. 2,5 mm ditambah dengan 0,22 mm yaitu 2,72 mm ya. Nah, biar paham kita masuk lagi ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang kalau tadi kita telah membahas ya skala utama dan skala Nonius. Nah, sama seperti soal yang nomor 2 juga sama. Yang kita gunakan itu mencari skala utamanya terlebih dahulu ya. Nah, skala utamanya yang mana? Yang ini, yang bawah ya. Yang Bapak beri tanda hijau ya. Yang digunakan yang mana? Ya. Nah, yang terakhir yang kita gunakan yang ini ya. Yang Bapak beri tanda warna hijau ya. Berapa skalanya? 4,5 mm. Nah, dan yang terakhir yaitu skala Nonius ya. Nah, skala Noniusnya Bapak beri tanda warna merah, yaitu skala yang tegak lurus dengan skala utama yang ini. Nah, ini 0,45 dan yang kita gunakan itu 0,46 ya. Yang Bapak beri tanda merah tegak lurus ya. Garisnya dengan skala utama. Tinggal dijumlahkan 4,5 ditambah 0,46, hasilnya 4,96 mm. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang cara atau menggunakan jangka sorong. Nah, ketelitian jangka sorong itu berapa? 0,1 mm ya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang ya. Bisa mengukur
mengukur diameter gelas ataupun diameter aqua botol atau diameter yang lain ya, dan lain sebagainya, atau benda-benda yang kecil. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya seperti biasa, kita mencari terlebih dahulu skala utamanya. Nah, skala utama seperti biasa Bapak beri tanda warna hijau ya. Yang mana skala utamanya? Skala utama itu yang atas nih, yang ini ya. Yang Bapak beri tanda warna hijau. Nah, ini skala utama yang atas ya, angka-angka yang atas ya. Nah, berapa skala utamanya? Skala utamanya yaitu 0,8 ya. Yang mana terletak 0,8 itu ya. Nah, letak 0,8 itu yang ini. Nih yang ini. Nah, yang atas yang ini ya. Yang Bapak beri tanda warna hijau ya, yang atasnya ya 0,8 ya, yang ini 0,9 enggak ya, karena 0,9 ini sudah melebihi angka 0 ya. Jadi yang kita gunakan itu 0,8 yang ini, yang atas ya. Ya. Kalau yang depan itu 0,1, 0,2 ya, 0,3 dan seterusnya, tetapi yang kita pakai 0,8 ya. Yang ini. Karena yang angka 0 yang bawah ini sudah melewati ya, sudah melewati angka skala utama yang atas. Nah, sekarang skala nonius. Nah, skala nonius itu yang Bapak beri tanda warna merah. Nih, yang Bapak beri tanda warna merah atau warna kuning ya, biar mampu membedakan. Nah, Bapak beri tanda warna kuning. Nah, ini skala nonius yang bawah ya. Berapa skala noniusnya? Yaitu skala noniusnya 0,03 ya. Itu skala noniusnya ya. Nah, yang mana skala nonius 0,3? Nah, ini karena kita fokusnya yang bawah, berarti skalanya itu yang tegak lurus ya dengan skala yang atas. Nih, Bapak beri tanda lagi warna kuning. Ya. Nah, ini 0,3 nih yang tegak lurus ini ya. Nah, karena setiap skala itu nonius itu 0,01 ya, 0,2 ya, ini 0,01, 0,2, 0,3 ya. Nah, yang kita gunakan itu 0,3. Kenapa? Karena skala yang bawah ini nih, yang ini yang Bapak beri tanda itu tegak lurus dengan skala yang atas. Tinggal dijumlahkan 0,8 ditambah 0,3 sama dengan 0,83 cm. Karena satuannya harus milimeter, berarti kita ubah cm ke milimeter jadi 8,3 mm. Nah, yang keempat, agar lebih paham, kita cari juga sama seperti yang nomor 3, yaitu skala utamanya. Nah, skala utama itu yang mana? Seperti biasa, skala utama itu yang atas nih, yang Bapak beri tanda warna biru ya. Ini skala utamanya. Nah, yang digunakan atau nilai yang pada jangka sorong ini berapa? 3,1 cm. Ya. Kenapa 3,1 cm? Karena kita lihat yang ini. Nih yang ini ya, yang atas ya. Kenapa bisa menggunakan 3,1? Karena 3,1 ini ya sudah dilewati skala nonius yang bawah nih, garis yang ini nih yang bawah. Ya. Ya, jadi yang 0 ini itu ya, yang skala nonius ini sudah melewati skala utama yang atas. Jadi yang kita gunakan 3,1 ya. Karena sudah terlewat ya garis yang ini nih, yang Bapak beri tanda yang dilingkari itu sudah dilewati angka 0 yang bawah. Jadi yang kita gunakan 3,1 ya. Kenapa Pak bukan 3,2? Karena 3,2 ini belum terlewati oleh angka 0 yang bawah ya. Nah, yang ketiga, skala noniusnya. Skala noniusnya berapa? Nah, skala nonius itu yang bawah ya, yang Bapak beri tanda warna merah ya agar mudah. Nah, ini
yang Bapak beri tanda warna merah ya. Nah, skala noniusnya itu berapa? 0,09. Kenapa, Pak? Karena 0,09 ini ya tegak lurus nih, yang ini tegak lurus ya dengan skala utama yang atas, yaitu 0,09 ya. Jadi yang garis ini itu tegak lurus ya dengan skala yang atas, yaitu 0,09. Tinggal dijumlahkan 3,1 ditambah 0,09, hasilnya 3,19 cm ya. Karena satuannya cm sedangkan ketelitiannya satuannya mm, berarti 3,19 cm diubah ke milimeter jadi 31,9 milimeter gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup ataupun menggunakan jangka sorong ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.